Salam jumpa kembali bersama saya, Silvanus Sendrinolak, guru mata pelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 1 Bejawa. Pada pertemuan kali ini, kita masih membicarakan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adapun kompetensi dasar 3.2 memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran menjelaskan sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk pertemuan kali ini, dalam video ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan yang ke-6, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan. 1. Alat reproduksi tumbuhan. Alat reproduksi pada kebanyakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Bunga umumnya terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota merupakan perhiasan bunga, sedangkan benang sari dan putik merupakan alat kelamin bunga. Bunga yang memiliki keempat bagian bunga tersebut disebut bunga lengkap. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Benang sari menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari atau polen. Gamet jantan terletak di dalam kantong sari yang merupakan bagian dari kepala sari. Putik atau pistil merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah atau ovum. Dalam bakal buah terdapat biji yang di dalamnya mengandung gamet betina atau sel telur atau ovum. Bagian-bagian bunga mari kita amati sama-sama seperti yang ada pada gambar. Bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak daun, dasar bunga, bakal biji, bakal buah, tangkai sari, kepala sari, tangkai putik, kepala putik, serta daun mahkota. Dua, penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada Angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada Gymnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Serbuk sari dapat berasal dari beberapa sumber. Berdasarkan asal serbuk sari dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Otogami atau penyerbukan sendiri. Otogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama, satu bunga. B. Geitonogami atau penyerbukan tetangga. Geitonogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu individu. C. Alogami atau penyerbukan silang. Alogami atau sexnogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari individu lain, namun masih dalam satu jenis.
D. Bastard atau hibridonogami. Bastard merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan beda jenis. 2. Penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu. Penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu anemogami. Anemogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-cirinya yaitu serbuk sari banyak, ringan, kecil, kering, dan permukaannya halus. Contohnya rumput, padi, tebu, dan alang-alang. Hidrogami. Hidrogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan air. Jenis penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya hidrilla. Zoodiogami. Zoodiogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan hewan. Tipe penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga saat mengisap madu. Tubuh serangga tertempel serbuk sari, dan jika serangga berpindah ke bunga lain atau menyentuh kepala putik bunga yang sama, serbuk sari akan tertinggal di kepala putik tersebut sehingga terjadi penyerbukan. Ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Biasanya bunga mengandung madu dan air serta mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Sekian untuk pembelajaran pertemuan yang ke-6 kali ini yang telah kita bahas di atas tentang reproduksi pada tumbuhan. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-7, tetapi masih dalam video yang sama. Sekian dan terima kasih. Sistem reproduksi pada hewan. Ini merupakan materi pertemuan yang ke-7. 1. Reproduksi aseksual pada hewan. Hewan juga bisa mengalami reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual hewan ada 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. 1. Tunas adalah reproduksi aseksual dengan membentuk tunas seperti pada tumbuhan. Contohnya kelompok Porifera, Coleontherata, dan Hydrilla sp. Berikut contoh pembentukan tunas pada Hydra sp. Mari kita sama-sama mengamati gambar yang ada. Dua, fragmentasi adalah reproduksi aseksual pada hewan dengan cara memotong tubuhnya. Fragmentasi ada 2 tahap, yaitu fragmentasi pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. 2. Regenerasi. Setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada tubuh induk. Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah cacing pipi, yaitu Planaria atau Planaria sp. 3. Partenogenesis adalah reproduksi aseksual yang betina menghasilkan ovum tanpa proses fertilisasi. Contoh lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina atau steril. Yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan atau fertil. Lebah betina bertugas sebagai pekerja. Lebah jantan bertugas menghasilkan sperma untuk membuahi ovum yang dihasilkan lebah ratu. Lebah ratu adalah
lebah yang menghasilkan telur, dan telur tersebut akan menetas menjadi lebah betina dan lebah jantan. Dua, reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada hewan terjadi melalui perkawinan, yang selanjutnya terjadi proses fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi individu baru. Pada hewan, fertilisasi ada dua cara, yaitu internal dan eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya ayam, kucing, burung, dan sebagainya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya katak, ikan, dan sebagainya. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, reproduksi aseksual hewan dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. 1. Vivipar adalah hewan embrionya berkembang di dalam rahim hewan betina atau induknya. Disebut juga hewan beranak. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui plasenta. Pada mamalia, baik hewan diberi nutrisi berupa ASI. Jika pada manusia, yang dihasilkan oleh induknya. Contoh hewan vivipar: sapi, kambing, kuda, kucing, dan sebagainya. 2. Ovipar adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Disebut juga hewan bertelur. Telur ini dikeluarkan dari tubuh hewan betina dan dilengkapi oleh cangkang. Embrio yang berkembang di dalam telur mendapat nutrisi dari kuning telur atau yolk. Seringkali telur hewan dikonsumsi oleh manusia, misalnya telur ayam. Telur adalah embrio yang dapat menetas jika dierami atau dapat diperlakukan seperti dierami. Telur terdiri atas kuning telur, membran vitelin, putih telur, kalaza, embrio, ruang udara, cangkang telur, dan membran cangkang telur seperti pada gambar berikut. Hewan ovovivipar adalah hewan beranak dan bertelur. Embrio hewan ovovivipar berkembang di dalam telur, namun telur tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina, melainkan hanya embrionya saja atau anaknya yang dilahirkan. Contohnya kadal dan beberapa jenis ular. Hewan juga mengalami siklus hidup, sebagai contoh hewan laut, ubur-ubur. Berikut gambar siklus hidup ubur-ubur. Pada siklus hewan yang diawali dengan bertelur, ketika telurnya menetas hingga menjadi dewasa, bentuknya berubah-ubah. Hal ini disebut metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis, contohnya kupu-kupu, kecoa, katak, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh metamorfosis pada katak yang diawali dari telur, kecebong, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Demikian pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada hewan pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.